وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kiranya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah dan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustaz Zainal Abidin, rekan kami Ustaz Ibu Supanta, Ustaz Afrindin dan teman-teman yang lain, termasuk Ustaz Hadi dari EPR. Alhamdulillah bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, baik yang sudah biasa berjamaah di Masjid Al-Muhajirin maupun yang baru hadir di Masjid Al-Muhajirin ini, senantiasa Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian juga Allah murahkan rezekinya dan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa sih ini sahabat Utsman bin Affan? Jarang kayaknya kita mendengar atau mendapatkan kisah cerita tentang Utsman bin Affan. Kita sering mendengar cerita atau kisah Abu Bakar Siddiq, mendengar kisah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, tetapi jarang kita mendengar siapa itu sosok sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Perlu kita ketahui bahwa sahabat Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau umurnya itu seangkatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda 2 tahun dari Rasulullah. Nabi lahir 571 Masehi. Ya, kurang lebih beda 2 tahun dari si umur antara Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah melaksanakan dakwah penyebaran Islam di Mekah, sahabat Utsman bin Affan ini termasuk salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Maka termasuk dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam, beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dan sahabat Utsman bin Affan ini salah satu sahabat termasuk orang yang paling kaya, saudagar, keturunannya saudagar. Mungkin kalau bahasa sekarang pengusaha, konglomerat, ya. Tetapi sahabat Utsman bin Affan ini seluruh hartanya banyak dibermakan untuk kepentingan perjuangan Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diketahui ketika itu bahwa Nabi dengan para sahabat dan pasukan muslimin hendak melakukan peperangan Tabuk, perang yang sangat besar. Kaum muslimin menghadapi orang-orang Romawi yang dibantu oleh kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Setelah itu Rasulullah SAW kekurangan dana, yang namanya perang pasti bukan dana yang besar. Maka diumumkan Rasulullah SAW, siapa yang mau menyumbang peralatan dan kebutuhan perang ini. Semua sahabat teriak, maka menyebutlah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saya Rasulullah, saya menyumbang 100 ekor unta, kemudian juga kuda beserta peralatan tempurnya, semuanya, baju besinya, senjatanya disediakan oleh Utsman bin Affan. Ketika itu 100 ekor unta berapa nilainya kalau dirupiahkan sekarang? Kata Rasulullah, siapa lagi? Berarti belum cukup. Saja ada yang jawab, Utsman bin Affan. Nambahin lagi, saya Rasulullah, saya sumbang dari 200. Terus oleh lagi, siapa lagi menyumbang, siapa lagi, sampai akhirnya Utsman bin Affan hampir mendermakan hartanya untuk perang Tabuk sebanyak 950 ekor unta dan 100 ekor kuda perang beserta peralatan lengkap untuk berperang. Ini kalau kita nilai berapa jumlahnya kalau zaman sekarang. Saking sehingga Utsman bin Affan ini benar-benar walaupun dia orang kaya, saudagar, tetapi hartanya banyak dikeluarkan untuk perjuangan Islam bersama Rasulullah SAW. Kemudian punya oase-oase, ya, di tengah-tengah padang pasir ada mata air, tapi tidak banyak. Dan ketika itu hanya ada sumur yang ada airnya yang milik orang Yahudi. Ini bagaimana supaya tentara-tentara Islam, pasukan Islam ini bisa minum? Orang Yahudi ini tidak memberikan gratis, dia jual itu air. Kemudian dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan. Cuman harganya selangit karena kita yang butuh. Dan kalau kita butuh, berapapun akan dibeli. Orang Yahudi kurang ajar. Umat Islam butuh juga dengan harga yang sangat tinggi. Tapi oleh sahabat Utsman bin Affan dibeli, kemudian diwakafkan untuk tentara-tentara Islam yang akan melaksanakan perang, sehingga tidak kekurangan air pasukan Islam ketika akan melaksanakan perang Tabuk. Kemudian juga banyak sumur-sumur lain dibeli oleh orang Yahudi, karena waktu itu di Mekah atau Madinah itu banyak orang-orang Yahudi. Ada kelompok Islam, ada kelompok Nasrani, ada kelompok Yahudi. Yahudi itu terbesar.
sudah ada di Madinah dan dia menguasai perdagangan perkebunan. Ya. Kemudian dia menjualnya mahal-mahal. Maka oleh Sayyidina Utsman bin Affan semuanya dibeli itu sungguh-sungguh, diwakafkan untuk umat Islam. Sehingga kemudian orang Yahudi, ya, karena biasanya itu orang ambil air bayar, karena sudah dibeli oleh Utsman bin Affan untuk umat Islam, udah sumbernya nggak ada yang pakai, nggak laku, akhirnya dijual murah. Kenapa? Ada yang pakai, dijual aja murah semuanya, dibeli semuanya oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itulah salah satu dari sifat sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan, pelajaran buat kita semua. Kemudian juga Sayyidina Utsman bin Affan ini termasuk sahabat Nabi yang sangat pemalu orangnya. Pemalu dari apa? Kalau kita kan malu bertanya, mau ngomong malu, diem aja, itu malu kita. Ya? Sahabat Utsman bin Affan suatu ketika berkumpul bersama Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat yang lain di tengah telaga. Utsman bin Affan datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka sambil uncang-uncang kaki di telaga itu. Rasulullah dan sahabat sambil kakinya uncang-uncang. Di ayat kan enak banget teman-teman banget. Sampai pada kelihatan itu sahabat Nabi betis-betisnya. Tetapi sahabat Utsman bin Affan, ya, ketika terlihat betisnya saja dia malu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu betisnya. Padahal kalau aurat laki-laki betis termasuk aurat bukan? Bukan. Lutut sampai pusar itu aurat laki-laki. Betis tidak aurat. Jadi kita kalau pakai celana sepertiga, 2/3, betis sampai pusar itu ketutup, ya secara hukum fikih ya tidak mengapa. Cuma etikanya jelek banget. Orang pakai baju pusar dong ditutup sama lutut, yang lainnya telanjang. Cakep apa jelek? Jelek, walaupun itu nggak apa. Sholat kayak gitu boleh nggak? Boleh, karena tutup auratnya. Tapi kan ada firman Allah, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ya kalau kita masuk masjid cari yang bagus-bagus pakaian kita, jangan asal-asalan gitu. Menghadap Allah harus yang bagus-bagus masuk masjid, itu begitu. Jangan masuk masjid mau sholat pakainya singlet, kaos kutang, ya kan? Pakai celana 3/4, kelihatan apa? Sah-sah dan mungkin sah. Kenapa? Sudah aurat. Nah, sahabat Utsman bin Affan terlihat betisnya saja ketika menurunkan kakinya untuk main air, malu langsung ikutin. Sehingga terkenal Sayyidina Utsman bin Affan ini sampai malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kalau kita bagaimana coba? Udah biasa telanjang juga, ya kan? Mana-mana telanjang ya. Iya kan, dengkul kelihatan, hitam-hitam banget, iya kan, kelihatan kalau kita kemana-mana. Sahabat Utsman bin Affan betisnya kelihatan, udah mau langsung ditutupin. Coba ya, berapa kita kan sengaja, iya kan, dipamerin, juara, mawar ngidul, muter pengen GBR, pakai kanan kolor doang, iya kan, ya Allah, udah auratnya terbuka itu betul, ya kan. Sampai segitu malunya sahabat Utsman bin Affan untuk auratnya kelihatan sama orang lain kan seperti itu. Apalagi tidak pernah sahabat Utsman bin Affan ini melihat kemaluan sendiri. Nah, kalau kita saya
Pernah dia kemaluan diri? Pernah? Ya hari dilihatin, ya kan, mau cebok dilihat, kalau ngapa-ngapain dilihat. Sehingga Utsman bin Affan malu, nggak pernah dia melihat kemaluan sendiri, nggak pernah melihat itu. Nah, kita matanya, punya kita aja senang banget. Itulah bedanya, ya. Sahabat Utsman bin Affan dengan kita. Tapi apa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat Utsman bin Affan juga dikenal dengan Zin-Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Kenapa disebut Zin-Nurain? Sahabat Utsman bin Affan ini menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, anak atau putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menantu Rasulullah itu Utsman bin Affan. Berarti umurnya sama. Berarti kalau gitu umurnya beda kan? Jauh banget. Anak Rasulullah dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Padahal usianya sama, levelnya beda 2 tahun antara Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Karena kalau pada masa itu yang paling penting yang dilihat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya yang paling penting. Ya kebetulan Utsman bin Affan saudagar. Ya. Nah, kalau zaman sekarang Ustaz dinikahin sama anak bapak-bapak ini, waduh, dibilang apa itu Ustaz? Banyak kasus-kasus seperti itu. Ya, Ustaz Kiai kawin lagi aja ramai sejagat, pasti ramai. Bisa nggak laku itu Ustaz Kiai gara-gara kawin lagi? Langsung itu misalnya, langsung itu pasangannya jatuh gara-gara kawin lagi. Ya, lalu kita mencontoh Rasulullah, lihat yang penting iman dan takwanya yang dinilai. Kemudian putri Nabi Ruqayyah itu meninggal pada saat perang Badar. Sedih Utsman bin Affan tiba. Kemudian Rasulullah memberikan putrinya lagi yang kedua, yang bernama Ummu Kulsum. Sehingga sahabat Utsman bin Affan itu dikenal dengan Zin-Nurain, orang yang punya dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 putri Rasulullah SAW. Ya, ada Zainab, ya, yang menikah waktu itu dengan anak daripada orang kafir Quraisy waktu itu. Ya, kemudian Fatimah yang nanti akan menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib masih muda, ya, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib masih muda, masih belasan tahun umurnya, masih remaja, sehingga umurnya tidak begitu jauh, ya, dengan Fatimah, anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu umurnya selevel, teman gitu, ya, selevel dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Utsman bin Affan ini umurnya panjang. Kalau Rasulullah wafat pada usia 63 tahun, Utsman bin Affan hampir 82 tahun, ya. Karena setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar memerintah selama 2 tahun, 65 tambah 2 tahun, 63 tambah 2, 65. Umar bin Khattab memerintah 10 tahun, sudah 75 tahun. Utsman bin Affan paling lama memerintah 12 tahun, 82 tahun. Kemudian Utsman bin Affan wafat, dibunuh akibat fitnah pada masa itu. Ya, sudah timbul masalah politik sehingga pembunuhan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Jadi masalah politik udah ada pada zaman dulu. Ya, ada Khalifah yang dibunuh. Umar bin Khattab wafatnya dibunuh ketika sholat
Utsman bin Affan juga wafat dibunuh, ya, ada fitnah-fitnah yang tidak jelas. Sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib pun wafat dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang tidak sesuai dengan mereka, akidahnya dianggap kita beda dengan mereka, sepaham tidak sepaham dengan mereka. Mereka katakan kafir, sampai sahabat-sahabat Rasul bilang kafir. Ali bin Abi Thalib target harus dibunuh, berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Ali. Hebat dia, hebat hafal Quran. Coba itu, hafal Quran tapi membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Sudah keluar, kesesatan sudah keluar. Menganggap yang bukan golongan dari dia tidak sepaham, kafir, halal darahnya. Ini berbahaya buat kita. Ya, kalau aliran takfir yang suka mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan paham-paham mereka, inilah halal darahnya sehingga dibunuh. Muawiyah bin Abu Sufyan juga politik, target mau dibunuh, tapi tidak berhasil karena enggak ketika sholat subuh enggak sakit. Muawiyah bin Abu Sufyan lolos dari pembunuhan. Ya, sahabat Amr bin As juga lolos dari pembunuhan. Jadi targetnya 3 ketika itu. Ya, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As. Inilah 3 orang yang pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Thalib berselisih, ya, tentang kepemimpinan. Ya, dari dulu sudah ada perbedaan politik, sudah ada. Tetapi tidak ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang mengkafirkan, menyesatkan di antara para sahabat. Tidak ada. Masalah banyak banget aliran dikit sesat, jadi sesat, dengan bahaya. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Utsman bin Affan ini pada masa pemerintahannya mempunyai jasa besar buat kita. Kenapa? Modifikasi pembukuan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sekarang itu jasa daripada Khalifah Utsman bin Affan. Apa dibukukan? Dimulai pada masa sahabat Umar bin Khattab sudah dibukukan. Ya, sahabat yang hafal Quran maju hafalannya didengerin untuk dibukukan dari sebuah kitab. Ya, karena pada masa Rasul itu wahyu yang turun, Nabi panggil sama sahabat Nabi, ada sekretarisnya Zaid bin Sabit. Ketika wahyu turun, dibacakan ke sahabat Nabi yang otaknya encer, amal kuat, dia hafal. Dari dulu yang namanya tahfidz Quran dari zaman Nabi sudah ada. Zaman sekarang ini doang. Dan soal-soal. Di zaman Nabi sudah ada tahfidz Quran. Sudah ada. Wahyu turun, yang otaknya hebat, dengerin bacaan Nabi, hafal. Yang Quran ditulis di pelepah-pelepah korma, di kulit-kulit kayu, tulis gitu. Nah, kalau zaman Nabi Quran seperti itu gampang. Kenapa? Masih ada Rasulullah. Kalau salah banyak yang ada Rasulullah yang benerin. Ya, segala sesuatu tanya ke Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Permasalahannya setelah Rasulullah wafat. Ya, banyak kabilah-kabilah bangsa Arab yang dialeknya itu berbeda-beda walaupun sama-sama bangsa Arab, dialeknya berbeda. Baca Qurannya beda-beda. Sehingga bagaimana caranya ini? Sahabat-sahabat Nabi rapat musyawarah. Bagaimana ini? Saya ke sono, kok bacanya begini? Saya ke Mesir, saya ke Suriah, saya ke Syam, Irak, beda bacaannya. Bahaya nanti kalau baca beda-beda. Nah, dari sinilah kemudian digagas untuk pembukuan Al-Quran. Jangan nanti nggak ada. Pembukuan Quran belum ada. Jadi Quran yang kita baca ini hasil apa? Hasil ijtihad sahabat. Ijtihad sahabat. Nabi yang memerintahkan begitu enggak. Berarti kan nggak ada zaman Nabi Quran sekarang itu yang kita pegang sekarang. Maka dibuatlah ada 5 Al-Quran yang sama.
Satu dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang berpusat di Madinah. Satu untuk yang ke Mesir. Dia sama bacaannya, dia sama. Mau orang Mesir, mau orang Irak, mau orang Yaman, Suriah, maupun bangsa Arab, bacaannya sama. Itulah dibukukan. Kemudian ke Irak, ya ada 5 itu Al-Quran yang dibukukan di sebuah. Biar bacaannya sama. Maka berkat jasa Khalifah Utsman bin Affan kita ini bacaannya sama. Coba orang Saudi baca Quran dengan kita sama nggak? Sama. Orang Arab dimanapun baca Quran sama dengan kita. Bahkan di dunia lainnya, Eropa, Amerika, walaupun dia bahasanya bahasa Inggris, bahasa asing, bahasa mereka sendiri, ketika baca Quran sama atau beda? Sama. Itulah kehebatan mukjizat dari Al-Quran. Nggak bisa Quran diganti-ganti dengan bahasa sendiri. Kalau terjemahan beda, terjemahan itu arti translate, ya. Quran nggak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Itu jasa siapa? Jasa Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga kita baca Quran yang kita baca sekarang itu dari jasa Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga disebut dengan Mushaf Utsmani. Mushaf yang pertama yang dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang kita tahu sekarang Mushaf Utsmani asalnya dari situ. Perkembangan dunia kemudian dicetak, diperbanyak sehingga memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Zaman Nabi nggak ada itu, makanya bid'ah itu, ya bid'ah itu. Zaman Nabi nggak ada. Itu Quran itu masih ibadah, baca ibadah. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita, ya kan? Mempraktikkan bid'ah boleh nggak masalah. Zaman Nabi nggak ada. Quran dibukukan sekarang kita baca. Alhamdulillah kita baca Quran. Ya kan gampang semuanya, sama semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berada di sebuah kuburan. Ya, di kuburan Utsman bin Affan ini menangis sambil air matanya membasahi jenggotnya, ya, membasahi jenggotnya. Kemudian ditanya oleh sahabat, wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Menangis di sini di kubur. Padahal ketika engkau menceritakan tentang surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Tetapi ketika engkau berada di kubur, engkau menangis sampai basah jenggotnya. Maka dijawab oleh sahabat Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, alam kubur ini adalah alam pertama menuju akhirat. Persinggahan antara dunia menuju alam akhirat. Jadi alam kubur itu persinggahan sementara. Dari dunia kita mati menuju nanti alam akhirat untuk dimintai pertanggungjawaban. Alam kubur itu sementara, persinggahan doang. Tapi kau menangis. Iya, sedih Utsman bin Affan. Kenapa? Disinilah justru yang namanya orang yang di alam kubur. Kata Sayyidina Utsman bin Affan berdasarkan dari Rasulullah SAW. Kalau kita lolos dari siksa kubur, fitnah kubur, maka insya Allah seterusnya akan lebih mudah perhitungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, apabila di alam kubur kita mendapat siksa kubur, fitnah kubur mendapatkan kita dapatkan, itu ada salah satu tanda kita akan mengalami kesulitan untuk selanjutnya.
maka menangis Utsman bin Affan berada di kuburan. Coba kita bayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di alam kubur itu benar ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kita yakin ini. Kita yakin. Walaupun kita tidak pernah merasakannya, ya. Belum merasakan, kenapa? Kita belum mati, tapi pasti akan ada yang nikmat kubur dengan siksa kubur. Dan orang yang meninggal dunia di alam kubur alam barzakh itu, ya. Karena Rasulullah tahu apa yang ada di alam kubur, Rasulullah tahu sedang disiksa atau tidak, Rasulullah tahu. Tapi tidak semua orang tahu, ya. Itulah mujizat. Buat kita mah lewat kuburan nyantai-nyantai aja, ya Pak. Ada yang lewat kuburan kita nangisin kuburan, nangis. Kenapa? Ada tahu ini orang disiksa atau tidak, cuek aja lewat kuburan. Padahal kalau kita lewat kuburan masuk dalam sebuah pemakaman, ada etikanya. Beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, yaghfirullahu lana wa lakum wa yahlil kubur. Ya, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni Anda semuanya yang ada di kubur ini. Kenapa kita bisa? Mereka hidup di alam kubur hidup, mendengar Rasulullah ketika datang ke makam baqi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi ucap salam. Jadi mendengar ahli kubur itu mendengar orang yang memberi salam. Cuma kita kagak dengar. Kalau kita dengar assalamualaikum ya kubur, dia jawab kabur, walaupun siang-siang kabur, lagi malam kita lewat kuburan agak berani kan? Ya. Jadi kata Sayyidina Utsman, alam kubur ini persinggahan. Kalau kita bisa melewatinya di alam kubur, kita mendapatkan nikmat-nikmat kubur, insya Allah gampang kesananya. Ngapain? Perhitungannya gampang, insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya nangis. Yang kubur itu berat. Jadi kalau orang yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, tandanya dari alam kubur dan ketahuan. Kalau tersiksa kubur atau dapat nikmat kubur, insya Allah selamat dia. Ya. Kalau dia mendapatkan siksa kubur, maka kesananya berat banget udah. Ya, neraka dengan keadaannya seperti itu. Maka jadi remehkan. Ya. Maka kata Nabi pun ketika berada di kubur juga bersedih, menangis. Ya. Ditanya kenapa ya Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, ingatlah akan hal ini. Cuma begitu pesan, ingatlah akan hal ini. Ingat ketika kita berada di alam kubur. Nabi ada sedih. Sama-sama abang sedih. Yang tingkat keimanan, ketakwaannya yang boleh diragukan lagi dah. Sama-sama Nabi dengan kita jauh banget dah. Lihat kuburan sedih. Kita kan kuburan dibuat main. Ya kan, dibuat ngaso. Ya kan, dari kuburan Cina tuh banyak saung-saungnya. Ya kan, Bekasi kalau saya lewat sama kan, Bekasi. Ya kan, saung-saungnya cakap banget. Ya kan, dibuat ngaso, dibuat tidur, dibuat takutnya. Kalau nggak tahu dalamnya lagi bisa atau tidak, begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ayo kita bersiap-siap menghadapi alam kubur, alam barzakh, persinggahan kita sebelum menuju akhirat. Ayo yang belum sholat, ayo kita sholat. Yang belum pernah ngaji, ayo kita ngaji sekarang, mumpung masih ada waktu. Kalau udah nggak ada waktu, waduh, nggak bisa dah. Ya, kenapa? Mati nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Pak
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita sudah nyampe, batas akhir kita sudah nyampe, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, diakhirkan walaupun hanya sesaat, tidak bisa. Kalau sudah waktu kita mati, hari kita mati, udah pindah ke arah kubur. Yang kubur itu kita menghadapi antara dua kemungkinan, nikmat dan siksa kubur. Maka kita nih jamaah sekalian disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi Rasulullah SAW. Ini sebelum salam ya, ketika tasawuf akhir, tahu sebelum baca apa enggak nih teman-teman ya? Tolong nih perhatiin, bisa dibaca nanti ya, doa yang kita baca sebelum salam. Kita baca tasawuf kan sampai akhir, innaka hamidum majid. Kita bersalam boleh langsung. Ada doa yang diajarkan lagi, tambahin, Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, kami mohon ya, hindarkan kami dari siksa kubur dan siksa neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Ujian hidup kita ada, mati pun kita akan diuji oleh Allah Subhanahu. Wa min fitnatil syarri dajjal, al-masih dajjal, dan fitnah kejahatan dari al-masih dajjal. Nanti kalau kita ngalamin ya itu hanya pendek sebenarnya, baru ucapan salam. Allahumma inni as'aluka min azab, Allahumma inni a'udzubika, bukan as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu tambahan doa sebelum kita salam dalam tasyahud akhir. Bisa Pak? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa dihindarkan dari siksa kubur kalau kita meninggal dunia, dan dari api neraka, juga fitnah dari hidup dan mati kita, dan fitnah dari kejahatan dajjal. Mudah-mudahan bisa sampaikan ini ada manfaatnya buat kita. Berhubung teh dan gorengan sudah keluar ya, mari kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan semua ibadah kita, baik sekarang sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qina bil 'ilmi wa sayyidina bil 'ilmi wa qina bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati was salam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.